Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Haitami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TOBK Matematika SMP tahun 2020 dari nomor 6 sampai nomor 10 ya. Ini soal nomor 6, sebuah fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan ax plus b jika f1 sama dengan 1 dan f5 sama dengan 25, nilai dari f negatif 3 sama dengan. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama, fungsi fx-nya kita tulis dulu nih, fx sama dengan ax plus b. Kemudian di sini ada f1 sama dengan 1. F1 itu artinya x-nya kita ganti dengan 1, gitu maksudnya ya. Jadi ini tuh ax, a kali 1. A kali 1 kan a, berarti ini jadi a tambah b sama dengan 1. Di soal ya, nih sama dengan 1. Kemudian F5 sama dengan 25. Ya, sama kayak tadi. Berarti X-nya kita ganti dengan 5. Berarti kan A dikali 5, berarti 5A kan? 5A tambah B sama dengan 25 gitu. Nah, yang ditanya itu adalah nilai dari F negatif 3. Nah, F negatif 3 berarti ya X-nya kita ganti jadi negatif 3. Ya kan? Berarti A dikali negatif 3 kan berarti negatif 3A. Ditambah B sama dengan, nah, otomatis kalau kita mau menghitung yang ini kan belum ketahuan nih berapanya. Berarti kita harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa kan gitu ya. Nah, kita bisa gunakan persamaan yang ini dengan yang ini dengan cara eliminasi ya. Jadi A tambah B sama dengan 1, kemudian 5A tambah B sama dengan 25. Dieliminasi berarti tinggal dikurang. 1 dikurang 25 kan negatif 24 ya. B dikurangi B 0, A dikurang 5A berarti negatif 4A. Berarti A sama dengan negatif 24 per negatif 4. Berarti A-nya 6. Gitu ya. Nah, setelah kita dapat A, kita cari B-nya dengan cara substitusi. Pakai yang paling atas aja. A tambah B sama dengan 1. Pakai yang ini juga nggak masalah. Pasti hasilnya sama. A-nya tadi 6 ya. Tambah B sama dengan 1. Berarti B sama dengan 1 dikurang 6. Kan gitu ya. Maka B-nya negatif 5. Nah, kita sudah menemukan A-nya 6, B-nya negatif 5. Kembali ke pertanyaan yang ditanya itu kan ini, F negatif 3, yaitu negatif 3A ditambah B. Kita udah ketemu nih, A-nya, ini B-nya. Ya berarti kita hitung aja. Negatif 3A ditambah B, berarti negatif 3 dikali 6, ya kan? A-nya kan 6. Ditambah B-nya negatif 5. Maka negatif 3 kali 6, negatif 18. Kemudian ini kan tambah negatif, berarti dikurang. Berarti dikurang 5. Maka negatif 18 dikurang 5, negatif 23. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Diketahui S sama dengan bilangan asli kurang dari 15. S itu maksudnya semesta ya, semua himpunannya. P sama dengan bilangan prima kurang dari 15. R sama dengan kelipatan 3 kurang dari 15. Pernyataan yang benar adalah, oke, sebelum kita menjawab ini, berarti kita harus tahu dulu kan, S-nya berarti berapa? Kan bilangan asli kurang dari 15. Bilangan asli kurang dari 15 ya berarti 1 sampai 14 kan? Nah, ini S-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian P-nya bilangan prima kurang dari 15. Nah, bilangan prima kurang dari 15 ya berarti kan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Oke. Bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Ya. Dan hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Oke. Nah, ini adalah bilangan prima yang kurang dari 15. Kemudian R kelipatan 3 kurang dari 15. Berarti kelipatan dari 3 ya. 3, 6, 9, 12 gitu kan. Nah, P irisan R. Nah, kalau P irisan R ya berarti kan yang sama yang ada di P juga ada di R. Itu kan 3. Jadi P irisan R 3. Berarti bukan yang ini ya. Kemudian P dikurangi R. Oke, berarti ini kan P-nya. Dikurangi R. Jadi dikurangi dengan yang sama. Tadi kan yang sama cuma 3 nih. Berarti kalau P dikurangi R, ya ini sisanya 2, 5, 7, 11, 13. Gitu ya. 2, 5, 7, 11, 13. Gitu. Kemudian ini P gabungan R. Oke, kita cari P gabungan R itu berarti semua angka yang ada di P dan di R. Ya, yang sama ditulis sekali. Ya, berarti 2, 3, ya kan? 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13. Gitu. Itu adalah P gabungan R.
Nah, kemudian P komplement. Komplement itu maksudnya apa? Komplement itu yang bukan. Oke, jadi kalau misalkan ini kan ini P-nya nih. P komplement berarti yang bukan P. Ya, kalau komplement kita lihatnya di semestanya nih. Ini kan semestanya. Berarti 2 jangan dimasukin. 3 jangan dimasukin, 5 jangan dimasukin, 7 jangan dimasukin, 11 jangan dimasukin, 13 jangan dimasukin. Jadi P komplementnya 1, 4, ya kan? Kemudian ini 5, nah 6 berarti kan. Nah, kemudian 8, kemudian 9, 10, 12, 13, 14. Maka untuk soal yang nomor 7 jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar di samping keliling bangun tersebut adalah. Oke, ini adalah gambarnya. Ini mohon maaf ya, miring, harusnya ini lurus. Ini saya ambil langsung dari foto dari komputer. Karena saya nggak bisa bikin gambarnya, jadi langsung dipoto aja nih. Nah, untuk jawab soal ini kan yang ditanya perhatikan keliling. Kalau keliling kan berarti tinggal ditambahin ya. Nih, untuk mempermudah saya kasih huruf D. Berarti kalau dicari kelilingnya berarti kan AB ya, ini AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF tambah AF atau FA sama aja gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau AB-nya udah ada, BC-nya udah ada, tapi kan CD nggak ada nih. CD sama DE belum ada. Nah, perhatikan teman-teman. CD dengan DE itu akan sama. Ini kan udah di garis ini. Ya otomatis kan ini sama ini sama. Otomatis kan ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Berarti ini adalah persegi. Jadi CF nih itu akan sama dengan CD, akan sama dengan DE, akan sama dengan EF. Karena ini berbentuk persegi. Ya. Nah, kemudian gimana? Nah, kita tinggal hitung aja CF-nya. Ya. Kita kan ini CD kan nggak ada, D nggak ada, EF nggak ada. Kita cari dari CE. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat gambar ini. Trapesium ya. Nah, kita bisa cari CF-nya dari gambar trapesium itu. Oke. Saya ambil garis misalkan, garis lurus nih. Ya. Jadi kan segitiga kan? Oke. Jadi gambar segitiga nih. Ya udah, kita kasih G misalkan di bawahnya. CG nih, jadi CG. Berarti dari G ke F berapa? Dari G ke F berarti kan tinggal ini. Dari sini ke sini kan 37. Nah, ini kan lurus tuh. Berarti 37 dikurang 25, tinggal gitu aja. Maka GF-nya 12. Kemudian CG berapa CG? CG akan sama dengan AB, ya kan? 16. Maka di sini 16. Kita kan mau nyari CF nih. Otomatis kita bisa gunakan dalil Pitagoras. CF sama dengan akar dari CG kuadrat ditambah FG kuadrat. Kan gitu ya. Ya tinggal masukin aja. Berarti akar dari 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, akar 16 itu berapa? Hitung ya. Akar 12 itu berapa? Dijumlahin akar 400 pokoknya. Nah, akar 400 itu 20. Oke, jadi CF-nya 20. Ingat tadi, CF sama dengan CD sama dengan DE sama dengan EF. Berarti, nah udah kita lanjut perhitungannya nih. AB kan 16 ya. Tambah BC 25, tambah CD 20, tambah DE 20, tambah EF 20 kan. Tambah dari sini ke sini 37. Gitu. Udah tinggal jumlahin. Maka hasilnya 138. Oke, maka jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Banyaknya bilangan kelipatan 3 dan 4 di antara 100 dan 200 adalah. Oke, untuk jawab soal ini, kita 3 dan 4. Berarti kita cari angka di sini nih. Angka setelah 100 gitu ya, yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 4 gitu. Yaitu 108. Kemudian karena ini bilangan kelipatan 3 dan 4, berarti kita cari KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 kan 12 ya. Otomatis selanjutnya akan bertambah 12 gitu. 108 tambah 12 jadi 120. Ya kan? Kemudian 120 tambah 12 132 gitu aja terus tambah 12 tambah 12. Nah, ini sebetulnya sedikit, cuma kalau mau pakai rumus gini ya. Jadi kita cari angka di atas 100 yang bisa dibagi 3 dan 4 ya. Kemudian angka di bawah 200 yang bisa dibagi 3 dan 4 juga, yaitu 192 kan. Nah, kita bisa menggunakan rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B.
UN-nya kan 192 ya, yang ujung nih. Kemudian A-nya 108, ini yang pertama, ditambah N-1, ini N yang dicari kan. Jumlahnya ada berapa kan gitu. 12. 12 itu adalah bedanya. Atau karena ini 3 dan 4 berarti kan kelipatan dari KPK dari 3 dan 4 gitu. Tinggal kita hitung aja, berarti 192 sama dengan 108, N kali 12, 12N, negatif 1 kali 12, negatif 12. Gitu ya. Otomatis kita pindahin yang ini ke sini, 192 berarti dikurang. Yang ini kita jadi tambah ya. Hitung aja sama teman-teman, berarti 96 sama dengan 12N. N sama dengan 96 per 12 kan gitu ya. Maka N sama dengan 8. Jadi, banyaknya bilangan kelipatan 3 dan 4 di antara 100 dan 200 itu adalah 8. Nah, sebetulnya kan tadi saya udah bilang ini cuma sedikit. Boleh juga teman-teman ya urutin aja terus 108 tambah 12 gitu kan. Tambah 12, tambah 12, tambah 12, tambah 12, tambah 12, tambah 12. Kalau kita tambah 12 lagi kan melewati 200. Udah tinggal hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Udah jawabannya 8. Tapi kan ini enaknya karena memang cuma 8. Kalau ada 33 kan kita rentetin panjang banget. Jadi mendingan pakai rumus gitu. Tapi kalau sedikit ya mendingan diginiin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oh iya, berarti untuk yang ini jawabannya A ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini pernyataan yang benar tentang prisma segi 6 adalah. Oke, prisma segi 6. Kalau ini kan cuma apa ya namanya ya? Sifat-sifatnya ya. Nah, ini kan prisma segi 6. Sebetulnya bisa dibayangkan gitu sama teman-teman. Berarti kan ini sisinya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Atasnya ada 1, bawah ada 1, 8. Jadi sisinya 8. Nah, pertama teman-teman untuk menjawab soal kayak gini tuh bisa bayangin gambarnya. Kedua bisa juga pahami nih. Sisi, kalau kita mau nyari sisi dari prisma, itu tinggal N plus 2. Prisma segi 6, berarti N-nya 6 ya. 6 tambah 2 gitu. Kenapa? Karena segi 6 tuh artinya sisi tegaknya kan ada 6 gitu. Nah, prisma itu kan ada alas, ada atas. Berarti tambah 2 gitu. Sekarang prisma segi 4. Ya berarti kan pinggirnya ada 4. Atas ada 1, bawah ada 1. Jadi 4 tambah 2 gitu. Nah, maka kalau dirumuskan N plus 2 lah gitu. Karena ini segi 6 berarti 6 tambah 2 kan 8. Maka sisinya 8. Untuk prisma segi 6. Kemudian, kalau apa lagi? Rusuk ya. Rusuk berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Atasnya juga pasti 6 kan rusuknya. Bawah juga 6. Artinya kita tinggal rusuknya itu 3N. Ya, tinggal 3 dikali 6 berarti 18. Jadi nanti kalau ada prisma segi 5 ya berarti tinggal 3 kali 5, 15 berarti rusuknya gitu. Kemudian titik sudut. Titik sudut kan yang atas doang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bawah juga ada. Maka titik sudut itu rumusnya 2N. Jadi titik sudut ini adalah 12. Gitu ya. Berlaku untuk prisma segitiga. Ya berarti 2 kali 3, 6 titik sudutnya gitu. Kalau prisma segitiga. Karena ini prisma segi 6 ya titik sudutnya 12. Oke, jadi kita tinggal cari aja mana yang cocok. 6 sisi salah ya. 18 rusuk betul. 8 sisi betul. Maka jawabannya yang B. Gitu. Wih, ini nomor 10 ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.